Saya kira Prabowo punya langkah dari teknik, taktik maupun strategis. Kapan dia akan berbalik arah dan kayak main bola nih ya, main bola. Prabowo ini terlalu banyak goceknya. Muter-muter nggak nendang-nendang ke gawang. Dalam pertarungan politik tetap saja Prabowo ada bertarung dengan Jokowi. Oh gitu. Nah ini kan musuh dalam selimut. Oh. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Kali ini Selamat Ginting, pengamat politik, mengkuliti taktik Pak Prabowo, bagaimana untuk menghadapi gaya militer dan politik Jawa ala Pak Jokowi guys. Jadi tak perlu berlama-lama, untuk lebih jelasnya langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Masih ingat juga, masih segar juga di otak kita soal isu matahari kembar ini. Ya. Apakah isu itu punya kaitan juga dengan kondisi saat ini di internal TNI, yang satu menginginkan mutasi imbas isu pemakzulan kemarin kan, yang melibatkan Pak Tri juga. Di sisi lain kubu yang menganggap tidak perlu ada mutasi sehingga ada perlu diredam. Nah, kira-kira itu juga berpengaruh ke ini isu mutasi ini, atau maksudnya ada dampaknya ke situ? Ya, patut diduga ada loyalitas ganda kan. Anda ingat nggak betapa perwira didik atau peserta pendidikan Sespimen, sekolah pimpinan menengah Polri mengunjungi Jokowi. Sowan. Iya. Saya akhirnya berpikir begini ya. Ini semua sedang setor nama. Ya, setor nama karena masih berharap kalau satu ketika terjadi sesuatu dengan Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap misalnya, kan Wapres ini naik, jadi kira-kira nitip nama ya kan. Maka itu di lingkungan semuanya organisasi sipil, militer, termasuk di kepolisian, bisa jadi masih ada yang loyalitas terhadap Jokowi, kemudian juga separuh. Jadi main dua kaki lah ya. Nah ini kan nggak boleh terjadi. Makanya Presiden SBY, Presiden ke-6 gitu kan, mengingatkan soal matahari kembar ini. Mengingatkan loh. Jadi dia kan sudah mengingatkan, ini nggak bisa yang seperti ini. Kok masih ada cawe-cawe? Tapi kan gini juga, Bung, jangan lupa juga, sebelum para menteri-menteri itu, Prabowo itu juga beberapa kali tuh sowan ke rumahnya Jokowi, iya, ngebakso bareng kadang. Apakah itu tidak menjadi salah satu bukti bahwa Prabowo jangan-jangan masih tergantung sama Jokowi? Begini ya, setelah pertarungan yang sangat keras selama 2 kali pilpres, lalu Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan, ya itu satu poin bahwa Prabowo merasa utang budi yang pertama dijadikan Menhan. Yang kedua, ini tentara loh, yang seperti saya bilang semuanya lulusan akademi TNI itu berharap bintang 4, walaupun kemudian kehormatan, ya kan, ya paling nggak udah bintang 4. 2, yang ketiga adalah dibantu dalam pilpres. Nah, jadi ini menurut saya hutang budi yang tidak bisa serta-merta seperti membalikkan telapak tangan. Lunas langsung gitu, nggak bisa juga gitu. Oh, nggak bisa. Iya. Tapi mau sampai kapan begini? Ngeri juga soalnya kalau terus-terus begini. Oh iya, saya kira Prabowo punya langkah dari teknik, taktik maupun strategis. Kapan dia akan berbalik arah dan segala macam. Kita hitung nih. Berbalik itu maksudnya gimana? Jadi berseberangan. Nah, gitu. begini ini kan sudah kira-kira 6 bulan nih. Kayak main bola nih ya. Main bola. Prabowo ini terlalu banyak goceknya. Muter-muter nggak nendang-nendang ke gawang. Salah-salah nanti bolanya diambil pemain lawan. Nah, ini guys. Menjadi gol sendiri. Pemain lawannya siapa? Pemain lawannya pura-pura nggak tahu lagi kan? Enggak. Nih. Ya tentu saja ini kan dalam pertarungan politik tetap saja Prabowo ada bertarung dengan Jokowi. Oh gitu. Nah ini kan musuh dalam selimut kan kira-kira gitu. Jokowi Kan tidak bisa Anda
buka selimut emang langsung begini kan pelan-pelan juga dari bawah. Intip dulu gitu ya. Dari bawah. Saya ingin menegaskan berarti Jokowi itu musuh dalam selimutnya Prabowo begitu. Iya, bagi saya. Gitu ya. Kalau tidak misalnya ya, buat apa dia mengambil alih pansel KPK, menentukan Itu masalahnya, komisioner alasannya. Komisi Pemberantasan Korupsi. Buat apa juga Jokowi buru-buru melantik Hasan Nasbi itu menjadi juru bicara presiden pada 19 Agustus 2024. Ya. Padahal kan tinggal 2 bulan lagi Prabowo dilantik. Ini juru bicara untuk siapa? Menurut saya etika politiknya Jokowi itu nggak ada. Ya. Ini kan harusnya seperti itu. Sama dengan betapa Hasan Nasbi juga itu nggak tahu malu. Apanya? Makanya menurut saya dia tidak diberikan akses. Kalau udah mundur. Juru bicara tapi tidak diberikan akses. Makanya blunder-blunder terus. Artinya apa? Tidak diberikan akses. Oh, Prabowo nggak percaya dia. Tapi kok dia mundur nggak dikasih sama Prabowo katanya. Bung, ini kan budaya basa-basi Jawa, Bung. Oke. Nah, jadi begini ya. Mentang-mentang bukan orang Jawa. Nah, jadi kan kira-kira gini ya. Ketika Prabowo sudah menunjuk Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wakil Menteri Komunikasi Digital, menjadi juru bicara. Artinya gimana sih menerjemahkan? Lu tuh udah nggak gue butuhkan. Ya. Kemudian dia mundur. Kan mundur nih. Saya tadinya berharap dia sebagai orang Minang seperti Muhammad Hatta mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Soekarno karena nggak cocok, mundur, kan? Bung Karno mengulur-ulur waktu terus, kemudian meminta Hatta tetap kembali jadi wapres. Dia menunjukkan bahwa ini adalah emas 24 karat. Dia tunjukkan integritasnya. Nah, kemudian dalam kasus Hasan Nasbi ini Artinya Hatta tetap mundur itu kan, meskipun ditahan kan. betul, mundur kan. Padahal itu tawarannya wapres ya. Iya, memang wapres tetap nggak mau kan. mau, Hasan Nasbi yang orang Minang seperti juga Muhammad Hatta ini menunjukkan bahwa dia kaleng-kaleng. Kalau tadi emas 24 karat, ini kaleng-kaleng karatan. Kok tiba-tiba masuk lagi? Oh iya, serius nih saya bilang. Gitu. Bahasa masih butuh jabatan kalau bukan kali. saya loh ya. Iya, saya kira gini, kan harusnya walaupun gini ya, masa lebih ngerti Miftah sih? Minta mundur ya, utusan khusus. Tapi Prabowo minta jangan mundur. Dia tahu bahwa itu basa-basi. Padahal dia tetap mundur. Damage-nya sama ya. Iya, pesannya kan sama. Mungkin Miftah orang Jawa paham itu. Nah, ini masa sih nggak ngerti budaya politik Jawa gitu kan? Gitu. Oke guys, jadi penjelasan dari pengamat politik Slamet Ginting tadi bahasanya cukup sederhana, gampang dicerna, dan pesannya disampaikan dapat guys. Jadi strategi komandonya Pak Prabowo itu memang keren. Menurut Slamet Ginting, gaya politik Pak Prabowo itu seperti sepak bola. Saat ini Pak Prabowo banyak melakukan gocekan bola dengan hati-hati guys, dan diam-diam agar tidak diketahui oleh Pak Jokowi. Selain itu, menurut Slamet Ginting, dalam pertarungan politik tetap saja Pak Prabowo dinilai akan bertarung dengan Pak Jokowi, dan juga dinilai dan dianggap sebagai musuh dalam selimut Pak Prabowo karena Pak Jokowi telah mengambil alih pansel KPK, menentukan komisioner-komisioner KPK, dan juga buru-buru melantik juru bicara Presiden Hasan Nasbi, yang mana di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo memang terbukti sering melakukan blunder guys. Tapi untuk saat ini mungkin sudah ada koreksi dan dalam komunikasi sudah lebih baik lagi kalau dilihat Hasan Nasbi guys. Jadi menurut kalian gimana guys soal analisis taktik Pak Prabowo Slamet Ginting ini? Tulis komentar di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.